Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga yang mendengarkan presentasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang kepuasan kerja. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Harum Puspita Kinasi, teman saya Ika Fatmawati, Syafa Syafira Fadila, dan Deva Dwi Apriani. Selamat menyaksikan semuanya. Saya akan menjelaskan tentang definisi menurut tokoh. Menurut Locke, 1976 mendefinisikan bahwa kepuasan kerja sebagai suatu tingkat emosi yang positif dan menyenangkan individu. Dengan kata lain, kepuasan kerja adalah suatu hasil perkiraan individu terhadap pekerjaan atau pengalaman positif dan menyenangkan dirinya. Kemudian, Locke juga membedakan kepuasan dari segi moral dan keterlibatan kerja. Ia mengkategorikan moral dan kepuasan kerja sebagai suatu emosi positif yang akan dilalui oleh karyawan. Kemudian, tokoh yang kedua, menurut Howell dan Deep Boy 1986 memandang kepuasan kerja sebagai hasil keseluruhan dari derajat rasa suka atau tidak sukanya tenaga kerja terhadap aspek pekerjaannya. Dengan kata lain, kepuasan kerja mencerminkan sikap tenaga kerja terhadap pekerjaannya. Yang berikutnya, komponen-komponen kepuasan kerja. Ada 3 komponen penting dalam kepuasan kerja, yaitu nilai-nilai, kepentingan, dan persepsi. Komponen pertama dari kepuasan kerja adalah suatu fungsi, nilai-nilai, atau value. Locke 1976, Wagner 3, dan Hollenbeck 1995 memberi batasan bahwa nilai-nilai dipandang dari sisi keinginan seseorang, baik yang disadari maupun tidak, biasanya berkaitan dengan apa yang diperolehnya. Nilai-nilai di sisi lain disebut sebagai kebutuhan pokok yang disyaratkan yang ada dalam pikiran seseorang. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai-nilai yang dikemukakan oleh Locke adalah termasuk kebutuhan-kebutuhan yang tinggi seperti kebutuhan penghargaan, aktualisasi diri, dan pertumbuhan. Komponen kedua dari kepuasan kerja adalah kepentingan atau importance. Orang tidak hanya membedakan nilai-nilai yang dipegang, tetapi kepentingan mereka dalam menempatkan nilai-nilai tersebut, dan perbedaan-perbedaan tersebut secara kritis yang dapat menentukan tingkat kepuasan kerja mereka. Yang ketiga, komponen yang paling penting dari definisi kepuasan kerja adalah persepsi atau perception. Kepuasan didasarkan pada persepsi individu, situasi saat ini, dan nilai-nilai individu. Mengingat bahwa persepsi bukan merupakan refleksi yang akurat dan lengkap dari suatu realitas yang objektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori kepuasan kerja. Di sini ada 3 teori. Yang pertama, teori bertentangan, yang kedua, teori model dari kepuasan bidang, yang ketiga, teori proses bertentangan. Nah, yang teori pertama ini, teori bertentangan ini bisa juga disebut disperensi teori. Teori ini mengukur tentang kepuasan kerja seseorang dilihat dari selisih antara apa yang diinginkannya dengan apa yang dirasakannya. Apabila kepuasan seseorang diperoleh lebih dari apa yang diinginkannya, maka akan ada rasa puas dalam diri individu tersebut. Nah, ini disebut juga disperensi positif. Contohnya, misalkan si A menargetkan tugasnya diselesaikan dalam waktu 5 hari, tapi ternyata A mampu menyelesaikan tugasnya dalam waktu 3 hari atau 4 hari sebelum waktu yang ia beri deadline. Nah, akan ada rasa puas dalam diri A tersebut. Itu disebut disperensi positif. Nah, selanjutnya ada
teori model dari kepuasan bidang. Kepuasan seseorang sangat tergantung dari kesesuaian antara jumlah yang mereka terima dengan jumlah yang secara aktual mereka terima atau secara nyata mereka terima. Contohnya misalkan ada individu yang memperoleh gaji lebih tinggi dari apa yang diharapkannya, dari apa yang dipersepsikannya. Nah, maka individu tersebut akan merasa tidak adil, akan merasa ada yang salah. Nah, sebaliknya, apabila ada individu yang mendapatkan gaji lebih rendah dari apa yang dipersepsikannya, dari apa yang diharapkannya, maka individu tersebut akan merasa tidak puas. Seperti itu. Selanjutnya, teori yang ketiga ada teori proses bertentangan. Teori ini lebih menekankan bahwa keseimbangan emosional pada diri seseorang saat memperoleh imbalan dari pekerjaan mereka. Misalkan contohnya ada individu yang merasa puas dengan kinerjanya dia, maka individu tersebut akan merasa senang, akan merasa bangga dengan dirinya sendiri. Tapi suatu saat individu tersebut tapi suatu saat rasa senangnya ini menurun. Nah, saat itu ia merasa sedih. Saat rasa senangnya ini menurun, ia merasa sedih. Namun akhirnya ia mencoba untuk bangkit kembali. Nah, ia mencoba untuk memotivasi dirinya sendiri supaya tidak bersedih. Nah, ini terjadi karena adanya emosi yang berlawanan dan manusia tanpa sadar mempertahankan keseimbangan emosional itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak dari kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Di sini ada 3 dampak. Yang pertama, dampak terhadap produktivitas. Awalnya orang-orang berpendapat bahwa produktivitas dapat ditingkatkan ketika kita bisa meningkatkan kepuasan kerja yang ada dalam diri kita. Tetapi, penelitian tidak mendukung hal ini, tidak mendukung pandangan ini. Fromm yang mempelajari sejumlah besar penelitian berpendapat bahwa hasil ini hanya sekitar 0,14%. Lawler dan Porter mengharapkan bahwa produktivitas yang tinggi menyebabkan peningkatan dari kepuasan kerja hanya jika tenaga kerja mempersepsikan bahwa ganjaran intrinsik dan ganjaran ekstrinsik yang diterima kedua-duanya bersifat adil atau wajar. Contohnya misalkan ketika kita ganjaran intrinsiknya itu ketika kita merasa memiliki perasaan senang ketika telah menyelesaikan suatu pekerjaan. Ganjaran ekstrinsiknya ialah kita mendapatkan gaji yang sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Yang kedua ialah dampak terhadap ketidakhadiran atau absenteisme dan keluarnya tenaga kerja atau turnover. Porter dan Steers berkesimpulan bahwa ketidakhadiran dan keluar dari pekerjaan merupakan jenis yang berbeda. Secara kualitatif hal ini berbeda, tidak bisa disamakan. Ketidakhadiran bersifat spontan, sedangkan keluar dari pekerjaan tidak bersifat spontan. Menurut Steers dan Rodgers, ada 2 faktor dalam perilaku hadir. Yang pertama ialah motivasi untuk hadir dan kemampuan untuk hadir. Pada motivasi untuk hadir dipengaruhi oleh kepuasan kerja dalam kepuasan kerja dalam kombinasi dengan tekanan-tekanan internal dan eksternal untuk datang ke pekerjaan. Jadi motivasi untuk hadir di sini maksudnya ialah kita memiliki dorongan atau faktor internal dan eksternal yang membuat kita harus hadir dalam pekerjaan tersebut. Dari penelitian, tingkat dari kepuasan kerja berkorelasi dengan pemikiran untuk meninggalkan kerja. Dan niat untuk meninggalkan kerja berkorelasi dengan meninggalkan pekerjaan secara aktual. Menurut Robbins, pada tahun 1988, ketidakpuasan kerja pada karyawan dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Contohnya misalkan meninggalkan pekerjaan, membangkang, mencuri barang kantor, dan menghindari sebagian tanggung jawab. Selain itu, menurut Robbins juga
Ada 4 cara mengungkapkan ketika kita memiliki rasa ketidakpuasan dalam bekerja. Yang pertama ialah keluar atau exit. Hal ini ialah diungkapkan dengan meninggalkan pekerjaan, termasuk jika kita mencari pekerjaan lain. Yang kedua ialah menyuarakan atau voice. Ketidakpuasan kerja ini diungkapkan kepada atasan kita. Yang ketiga ialah mengabaikan. Ketidakpuasan ini diungkapkan dengan cara kita mengabaikan tanggung jawab yang sudah kita miliki, yang mana hal ini malah memperburuk suasana. Yang keempat ialah kesetiaan atau loyalty. Ketidakpuasan kerja di sini diungkapkan dengan cara menunggu secara pasif sampai kondisi perusahaan lebih stabil dan lebih baik. Dan yang terakhir ialah dampak terhadap kesehatan. Pada dampak terhadap kesehatan ini ialah kajian dari Kornhauser terhadap kesehatan mental dan kepuasan kerja untuk semua tingkatan jabatan. Persepsi dari tenaga kerja bahwa pekerjaan mereka menuntut penggunaan efektif dari kecakapan-kecakapan mereka berkaitan dengan skor kesehatan mental yang tinggi. Hubungan kausal dari kepuasan kerja dan kesehatan mental ini masih belum jelas, tetapi diduga bahwa kepuasan kerja menunjang tingkat dari fungsi fisik dan fungsi mental, dan kepuasan sendiri merupakan tanda dari kesehatan. Jadi jika kita merasa puas, itu diduga bahwa kita kesehatan kita ini lagi baik, kondisi diri kita lagi baik, fisik dan mental. Dan hal itu sebenarnya saling mendukung satu sama lain. Jika mental kita atau fisik kita baik, maka peningkatan dari satu sama lain itu, contohnya misalkan jika kesehatan kita, fisik dan mental kita baik, nah di dalam pekerjaan tersebut kita bisa menyelesaikan dengan baik. Tetapi sebaliknya, jika pekerjaan yang dimiliki terlalu berat, maka itu bisa membuat kesehatan kita menjadi menurun. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja. Faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja itu ada 5. Yang pertama, faktor pribadi. Faktor pribadi itu ada kepribadian dan usia. Faktor kepribadian itu pasti setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Begitu pula dengan rasa kepuasan kerja individu itu pasti memiliki rasa kepuasan yang berbeda-beda. Maka dari itu kepuasan kerja individu itu pasti berbeda-beda. Lalu yang kedua ada usia. Semakin tinggi atau semakin dewasanya usia seorang karyawan, maka ia sudah mencapai suatu kepuasan kerjanya. Jika seorang karyawan tersebut masih berusia muda, rasa kepuasan kerjanya tersebut masih rendah atau masih minim, karena usianya yang masih muda itulah individu masih memiliki rasa kayak ingin terus menggali, ingin terus mencari potensi dirinya untuk mencapai suatu kepuasan. Lalu yang kedua itu ada faktor sosial. Faktor sosial di sini adalah rekan kerja. Jika individu memiliki rekan kerja yang dekat dengan dirinya di suatu perusahaan, maka individu tersebut akan merasa nyaman, merasa senang dan merasa puas bekerja di perusahaan tersebut. Jika individu tidak memiliki rekan kerja yang baik, tentu saja akan memengaruhi rasa puas individu dalam bekerja di perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga itu ada faktor budaya atau nilai-nilai dan kepercayaan. Jika di perusahaan tersebut menganut nilai-nilai dan kepercayaan yang sesuai dengan diri kita, maka kita akan merasa puas bekerja di perusahaan tersebut. Kita akan merasa nyaman dan merasa memiliki persamaan dengan perusahaan tersebut. Lalu yang keempat itu ada faktor organisasi. Faktor organisasi ini maksudnya itu ada sistem kepemimpinan, lalu ada kebijakan personalia. Jadi jika organisasi di perusahaan tersebut bisa merangkul, bisa mengajak kerjasama antara atasan dan bawahan dengan baik, maka kita sebagai karyawan di perusahaan tersebut akan merasa nyaman, akan merasa dianggap atau merasa kayak oke, kerjasama di perusahaan ini tuh berjalan dengan baik.
maka hal tersebut akan timbullah rasa nyaman kita di perusahaan tersebut. Rasa nyaman dan rasa puas berada kerja di perusahaan tersebut. Lalu yang kelima itu ada faktor sosial. Faktor sosial di sini ada ekonomi. Jika kita bekerja di perusahaan tersebut memenuhi perekonomian, sudah cukup dari perekonomian yang kita inginkan, bahkan lebih mungkin jika perekonomian tersebut malah lebih dari cukup, itu malah semakin membuat kita merasa puas kerja, atau semakin membuat kita merasa puas bekerja di perusahaan tersebut. Hal tersebutlah yang mempengaruhi kita merasa puas bekerja di perusahaan tersebut. Faktor-faktor itulah yang sangat mempengaruhi seseorang dalam kepuasan kerjanya. Sekian dari kelompok kami penjelasan mengenai materi kepuasan kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.